Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dirahmawati dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang saya rangkum dari buku Stephen P. Robbins, bab 15, Dasar pada Struktur Organisasi. Yang pertama, kita akan mengenal pengertian dari struktur organisasi. Struktur organisasi adalah cara yang mana tugas pekerjaan secara formal itu dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Terus, sebelum seorang manajer itu membuat sebuah organisasi, maka seorang manajer itu harus mengetahui tentang 6 elemen. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Jadi spesialisasi kerja adalah sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Dengan kata lain, spesialisasi kerja ini itu untuk membagi pekerjaan ke dalam sejumlah langkah. Terus masing-masing itu diselesaikan oleh individu yang berbeda. Yang kedua adalah departementalisasi. Departementalisasi adalah basis yang mana pekerjaan dalam organisasi dikelompokkan bersama-sama. Terus aktivitas yang dilakukan di departementalisasi yang pertama adalah fungsi yang harus dikerjakan. Yang kedua, pekerjaan berdasarkan tipe produk atau jasa yang dihasilkan organisasi. Yang ketiga, tipe konsumen tertentu yang mana organisasi berupaya untuk mencapainya. Yang ketiga adalah rantai komando. Rantai komando adalah garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang memberi laporan kepada siapa. Di dalam rantai komando ini, kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama ada otoritas dan kesatuan komando. Apa sih otoritas dan kesatuan komando? Otoritas adalah hak inheren dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi. Yang kedua adalah kesatuan komando, adalah gagasan bahwa bawahan hanya memiliki satu superior atau atasan yang kepada siapa dia bertanggung jawab secara langsung. Selanjutnya, 6 elemen lanjutannya yang keempat adalah rentang kendali. Rentang kendali adalah sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara lebih efisien dan efektif. Terus, apabila rentan yang semakin lebar, itu akan lebih efisien dalam biaya, tetapi dapat menyebabkan efektivitas dan kinerja pekerja itu menurun. Terus, apabila rentannya itu lebih sempit, itu memiliki kelemahan, yaitu biaya mahal, terus melakukan komunikasi secara vertikal, dan mendorong terbukanya supervisi yang ketat dan melemahkan kemandirian pekerja. Selanjutnya yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah kondisi yang mana pengambilan keputusan itu dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Terus, apa sih perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi? Sentralisasi itu lebih baik dalam menghindari kesalahan komisi. Terus pengawasan diperlukan untuk mempertahankan para manajer regional yang bertanggung jawab dan kurang baik dalam melakukan inovasi. Sedangkan kalau desentralisasi itu lebih baik dalam menghindari kesalahan akibat kelalaian, diperlukan bagi perusahaan dengan lokasi di luar negeri, dan lebih baik dalam menghasilkan inovasi. Selanjutnya adalah formalisasi. Formalisasi adalah keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Selanjutnya adalah desain organisasi yang umum. Di dalam desain organisasi yang umum, kita akan mengenal 3 jenis. Yang pertama adalah struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks. Struktur sederhana adalah suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada satu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Terus, kekuatan dan kelemahan dari struktur sederhana. Kekuatannya itu cepat, fleksibel, murah untuk dioperasionalkan, dan akuntabilitasnya jelas. Sedangkan kelemahannya yaitu struktur semakin tidak memadai karena formalisasinya rendah dan sentralisasi yang tinggi dapat menimbulkan muatan informasi yang berlebihan, pengambilan keputusan lebih lambat. Struktur organisasi sederhana berisiko segala sesuatu bergantung pada satu orang. Selanjutnya adalah birokrasi. Birokrasi adalah
struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan regulasi yang sangat diformalisasikan, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen, fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Terus kelebihan dan kelemahan dari birokrasi ini, kelebihannya yaitu mampu untuk melakukan aktivitas yang terstandarisasi dengan cara yang sangat efisien, dapat dilakukan oleh orang yang kurang berbakat, lebih murah, dapat dilakukan oleh manajer level menengah ke bawah, dan pengambilan keputusan tersentralisasi. Kelemahannya itu dapat menciptakan konflik dan kepedulian yang obsesif dalam mengikuti aturan. Yang ketiga adalah struktur matriks. Struktur matriks adalah suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Kelebihannya yaitu kemampuan untuk memfasilitasi koordinasi ketika organisasi itu memiliki sejumlah aktivitas yang rumit dan saling bergantung. Kontak secara langsung dapat membuat informasi menembus organisasi dengan cepat mencapai orang-orang yang memerlukan. Sedangkan kelemahannya adalah mendorong perebutan kekuasaan dan tekanan yang diberikan pada individu. Selanjutnya itu ada opsi desain yang baru. Opsi desain yang baru, di sini kita akan mengenal organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Kelebihannya yaitu fleksibilitasnya yang mana memungkinkan bagi para individu dengan gagasan yang inovatif dan sedikit uang untuk sukses bersaing terhadap organisasi-organisasi yang lebih besar dan lebih mapan. Dan yang terakhir itu menghemat sejumlah besar uang. Sedangkan kelemahannya, yaitu peran, tujuan, dan tanggung jawabnya itu tidak jelas. Menciptakan ruang bagi perilaku berpolitik, tingkat interaksi yang rendah di antara para anggotanya, sulit berbagi informasi dan pengetahuan, dapat menimbulkan inovasi, dan kurang dapat beradaptasi, dan kurang inovatif. Terus selanjutnya kita akan mengenal organisasi yang tak terbatas. Organisasi yang tak terbatas adalah organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Terus di dalam organisasi yang tak terbatas ini, kita akan mengenal organisasi yang lebih ramping, disebut dengan perampingan. Jadi perampingan itu adalah sebuah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi jumlah staf, atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah. Terus tujuan dari perampingan ini yaitu untuk mengarahkan sejumlah upaya menuju inti kompetensi, untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat dalam pengambilan keputusan. Dampak dari perampingan itu, reaksi tekanan itu dapat mengarahkan pada ketidakhadiran karena sakit. Jadi di dalam perampingan ini itu akan terjadi suatu tekanan yang dapat menyebabkan ketidakhadiran pegawai karena sakit. Terus menurunnya konsentrasi pada pekerjaan, menurunnya kreativitas, dan tingkat perputaran sukarela yang lebih tinggi. Terus strategi efektif bagi perampingan, itu yang pertama itu ada investasi. Jadi perusahaan yang melakukan perampingan untuk menitik beratkan pada inti kompetensi akan lebih efektif ketika mereka itu berinvestasi dalam praktik kerja yang memiliki keterlibatan yang tinggi setelahnya. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi ketika para pemilik usaha itu melakukan upaya untuk membahas perampingan dengan para pekerjanya yang lebih awal, maka para pekerja itu akan berkurang kekhawatirannya mengenai hasil dan merasa bahwa perusahaannya itu mempertimbangkan pandangan mereka juga. Terus yang ketiga adalah partisipasi. Jadi para pemilik usaha itu akan berkurang kekhawatirannya ya jika mereka itu dapat berpartisipasi dalam proses berbagai cara. Terus selanjutnya adalah bantuan. Jadi bantuan ini misalnya kayak uang pesangonan, meliputi kayak manfaat perawatan kesehatan dan bantuan pencarian pekerjaan, ini akan memperlihatkan bahwa perusahaan itu peduli kepada para pekerjanya. Selanjutnya adalah mengapa sih struktur itu berbeda? Jadi kita akan mengenal dua model, yaitu model mekanistik dan model organik.
Model mekanistik adalah suatu struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Ini gambar dari model mekanistik seperti ini. Jadi horizontal yang tinggi, hubungan hierarki yang kaku, tugas-tugasnya itu tetap, formalitas yang tinggi, saluran komunikasi formal, kewenangan pengambilan keputusan tersentralisasi. Sedangkan kalau model organik ini adalah suatu struktur yang datar, ya, menggunakan hierarki silang dengan formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan bergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Ini perbedaan horizontal yang rendah, ini gambarnya ya. Terus kerjasama, jadi mereka itu bekerja sama, tugas-tugas yang dapat diadaptasi, formalitas yang rendah, komunikasi yang informal, terus kewenangan pengambilan keputusan itu terdesentralisasi. Selanjutnya adalah strategi organisasi. Di dalam strategi organisasi ini kita akan mengenal tiga hal. Yang pertama adalah strategi inovasi. Itu suatu strategi yang menekankan pada pengamalan produk dan jasa baru yang utama. Yang kedua adalah strategi minimalisasi biaya. Suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindarian inovasi yang tidak diperlukan atau biaya pemasaran, serta pemangkasan biaya. Yang ketiga adalah imitasi, suatu strategi yang berupaya untuk memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Selanjutnya itu adalah ukuran organisasi. Itu organisasi yang besar memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi yang lebih, terus level yang lebih vertikal dan lebih banyak aturan daripada organisasi berskala kecil. Terus selanjutnya teknologi. Jadi teknologi adalah suatu cara organisasi yang digunakan untuk memindahkan input ke dalam output-nya. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan adalah institusi atau paksaan dari luar organisasi yang memengaruhi secara potensial kinerja organisasi. Terus selanjutnya adalah desain organisasi dan perilaku pekerja. Jadi spesialisasi kerja itu memberikan kontribusi pada produktivitas pekerja yang lebih tinggi, tetapi pada imbalan yang menurunkan kepuasan pekerjaan. Terus yang kedua adalah produktivitas menurun ketika ketidakekonomisan sumber daya manusia yang melakukan tugas yang berulang dan sempit yang mendekati spesialisasi ekonomi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.